Kamu Milea ya? Iya, Boleh aku ramal? ramal apa? Aku ramal nanti siang kita akan bertemu di kantin. Mau ikut? Enggak, makasih. Tapi suatu hari nanti kamu pasti akan naik motorku. Percayalah. Duluan ya. Milea adalah siswa SMA yang mendapatkan tugas dari Bu Ratih mengenai evaluasi pembelajaran. Dalam proses mengerjakan tugas tersebut, Milea belajar mengenai komponen-komponen evaluasi pembelajaran, prinsip-prinsip evaluasi, jenis-jenis evaluasi, syarat evaluasi, objek evaluasi, serta jenis alat evaluasi pembelajaran. Dia bertanya-tanya kepada guru dan teman-temannya demi mendapatkan jawaban dari tugasnya. Ya, kamu ini kenapa sih lama terus? Apa ada masalah? Enggak bu, aku cuma masih bingung aja sama tugas ibu yang kemarin tentang evaluasi pembelajaran itu. Kamu ini kenapa nggak langsung tanya dari ibu? Takut bu. Kamu nih ya. Oke, semuanya kita lihat ke depan. Kita akan ngebahas masalah yang kemarin. Biar gak ada lagi yang tidak mengerti. Sekarang, Maya, kamu jelaskan apa itu evaluasi dari Bu. Baik, jadi menurut saya Bu, evaluasi ini adalah proses untuk menentukan nilai berdasarkan kriteria tertentu yang berfungsi sebagai bahan masukan untuk menentukan sebuah keputusan. Terus, Maya, kamu. Sekarang Rina, apa tujuan evaluasi itu? Baik Ibu, menurut saya tujuan dari evaluasi pembelajaran itu adalah yang pertama untuk mengukur sejauh mana sih program pendidikan telah mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu juga untuk mengetahui proses belajar dari peserta didik, dan yang terakhir untuk mengetahui hasil belajar dari peserta didik tersebut Ibu. Rina, bagus sekali kamu ya. Coba sekarang Milea telah dijelaskan tadi sama teman-teman kamu apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu adalah proses penilaian proses pembelajaran secara keseluruhan Ibu. Nah, betul sekali Milea. Setelah kamu paham semuanya dengan tujuannya, kita akan menjelaskan komponen-komponen evaluasi. Baik Ibu. Baik Ibu. Konsep dasar evaluasi pembelajaran yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu ada penilaian atau asesmen. Nah, penilaian melibatkan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar siswa. Yaitu misalnya kayak guru bisa memberikan tugas, kuis, atau mengamati langsung aktivitas siswa di kelas. Nah, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Nah, yang kedua yaitu ada tes dan non-tes. Nah, untuk tes tersendiri yaitu alat penilaian yang umum digunakan. Nah, tes biasanya berupa soal-soal yang harus dijawab secara tertulis. Namun, tidak semua penilaian harus berupa tes. Ada juga penilaian non-tes seperti proyek, presentasi, atau portofolio. Nah, keduanya sama-sama penting untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kemampuan siswa. Nah, yang ketiga yaitu ada umpan balik atau feedback. Nah, setelah melakukan penilaian, guru memberikan umpan balik pada siswa. Umpan balik ini bisa berupa pujian, saran, atau koreksi. Nah, ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arahan untuk perbaikan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, ada keberlanjutan dan perbaikan atau evaluasi. Nah, evaluasi bukan hanya dilakukan sekali saja, melainkan harus dilakukan secara terus-menerus. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, misalnya jika banyak siswa yang belum memahami suatu konsep, guru bisa mengubah metode mengajarnya atau memberikan tambahan latihan. Oke anak-anak, setelah Ibu tadi jelaskan secara detail
Apakah kalian sudah pada paham? Paham, Ibu. Oke, bagus. Sekarang selamat beristirahat ya. Terima kasih, Bu. Jam istirahat pun tiba. Semua siswa pergi menuju kantin. Hai Lia, bener kan kita ketemu di kantin? Rin, aku masih bingung deh sama tugas evaluasi ini. Soalnya kan evaluasi itu punya banyak banget ya jenis-jenisnya. Aku tuh masih bingung perbedaannya apa aja. Tenang ya, jenis-jenis evaluasi itu emang banyak banget sih. Emang apa aja sih? Jadi jenis evaluasi itu dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Nah, ini juga ada 4 jenis. Lalu yang kedua berdasarkan caranya. Ini juga ada 2 jenis. Nah, yang terakhir itu berdasarkan tekniknya. Ini ada 2 jenis. Nah, sekarang aku jelasin satu-satu ya. Terdapat beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan fungsinya ada 4 jenis. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan saat proses belajar berlangsung. Tujuannya untuk memantau perkembangan dan memperbaiki kekurangan sejak awal, sehingga dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Lalu yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan setelah pembelajaran selesai. Tujuannya untuk mengukur keberhasilan program dan melihat posisi pencapaian siswa. Lalu yang ketiga ada evaluasi diagnostik. Evaluasi ini berguna untuk menelaah kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa, serta mencari penyebabnya agar intervensi yang tepat dapat diberikan. Lalu yang keempat ada penempatan. Penempatan ini digunakan untuk menentukan kemampuan awal siswa dan menempatkannya sesuai dengan program atau kelas yang tepat sesuai kemampuan mereka. Selanjutnya, jenis evaluasi berdasarkan caranya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kuantitatif. Kuantitatif ini dinyatakan dalam angka, biasanya untuk penilaian akhir. Lalu yang kedua ada kualitatif. Kualitatif ini lebih subjektif seperti kata baik atau kata cukup. Kualitatif ini cocok untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Lalu jenis evaluasi berdasarkan tekniknya ada 2 jenis. Yang pertama, evaluasi dengan teknik tes. Teknik tes ini meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes tindakan yang bisa menilai hasil belajar, minat, atau kepribadian. Lalu yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes ini merupakan penilaian proses belajar melalui observasi, wawancara, atau angket. Siap penjelasannya aku sekarang. Sama-sama ya, semoga kamu paham ya. Saat di koridor, sepulang dari kantin, Milea bertemu dengan Bu Lestari, guru bahasa Indonesia yang terkenal sangat jutek. Ada Bu Ratih tuh. Aku tanyain tentang syarat-syarat evaluasi pembelajaran biar aku nggak kebingungan lagi. Jadi, syarat-syarat evaluasi itu meliputi 5 aspek utama: validitas, reliabilitas, praktis, objektif, dan fair. Pertama, validitas. Berarti alat evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga hasilnya relevan. 2. Reliabilitas. Artinya, alat evaluasi itu harus konsisten. Jadi, kalau diulang, hasilnya tetap bisa dipercaya. 3. Praktis. Maksudnya, alat evaluasi itu mudah digunakan, hemat waktu, dan tidak rumit. 4. Objektif. Berarti penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian pribadi, atau murni berdasarkan fakta. 5. Fair atau adil. Artinya, alat evaluasi harus berlaku sama untuk semua siswa, tanpa merugikan siapapun. Jadi, setiap siswa punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka. Oh, jadi gitu ya Bu. Saya harus memastikan bahwa evaluasi yang saya lakukan itu memenuhi syarat-syarat yang tadi ditetapkan. Iya dong, Neng. Dengan memenuhi semua syarat itu, kamu dapat masuk
memastikan bahwa evaluasi yang kamu lakukan itu bersifat adil, objektif, dan bermanfaat. Baiklah Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Baik Bu, dadah. Saat berjalan-jalan, Milea bertemu dengan temannya Yuni. Yuni merupakan teman Milea yang sangat rajin dalam berorganisasi serta selalu aktif dalam berbagai ekstrakurikuler di sekolah. Aku lagi pusing nih mikirin jawaban tugas objek evaluasi dari Bu Rati. Objek evaluasi? Evaluasi yang mana? Pembelajaran atau kurikulum? Itu loh yang evaluasi pembelajaran. Oh, jadi gini lah ya, aku jelasin ya. Jadi, objek evaluasi itu adalah hal yang ingin kita nilai. Contoh, kalau dikaitkan dengan pembelajaran, maka objek evaluasinya adalah murid atau peserta didik. Sedangkan jika dikaitkan dengan pengajaran, maka objek evaluasinya adalah para pengajar atau guru. Nah, jika dalam lingkup pendidikan yang lebih luas lagi, objeknya adalah stakeholder atau para pemangku kebijakan. Oh, kayak gitu ya. Terus ada nggak sih aspek tertentu dalam proses pendidikan yang berkaitan sama objek tersebut? Tentu ada ya, terdapat 3 aspek yang selalu ada dalam setiap kegiatan dalam proses pendidikan. Aku kasih tahu ya. 3 aspek yang selalu ada pada setiap kegiatan dalam proses pendidikan yaitu ada input, proses atau transformasi, dan output. Nah, ketiga aspek tersebut tidak lepas dari objek evaluasi pembelajaran. Input ini adalah jenis tes yang bisa dilakukan untuk mengukur kemampuan calon siswa dari sisi pribadi yang utuh. Pengukurannya dilakukan untuk melihat aspek rohani, yakni kemampuan kepribadian, sikap, dan inteligensi. Lalu, transformasi atau proses pembelajaran adalah penilaian yang dilakukan oleh pengelola berupa pengukuran unsur-unsur yang ada di lingkup sekolah seperti guru, materi yang diajarkan, siswa yang belajar, serta pengelolaan atau pengaturan siswa untuk duduk dan bergerak. Lalu yang terakhir, output, adalah evaluasi terhadap lulusan suatu sekolah yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian atau tingkat prestasi mereka selama mengikuti proses pembelajaran. Alat yang digunakan untuk mengukurnya disebut tes pencapaian atau achievement test. Wah, terima kasih ya Yuni. Terima kasih banyak. Oke. Karena Milea masih belum mendapatkan semua jawaban atas semua pertanyaan yang ada dalam pikirannya, Milea pun pergi untuk menemui Pak Rudi. Pak Rudi merupakan salah satu guru di SMA-nya yang sangat terkesan serba bisa, namun memiliki sifat yang cuek. Pak Rudi, ini sih Pak. Saya boleh duduk? Boleh. Nah, saya mau bertanya tentang prinsip-prinsip evaluasi, boleh Pak? Boleh atau Milea, sok ayo. Saya masih bingung Pak, gimana sih harus nerapin prinsip-prinsip evaluasi dalam tugas saya? Sini dengerin Bapak jelasin. Oke Pak. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi itu meliputi kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif, praktis, valid, berorientasi pada kompetensi, bermakna, terbuka, ikhlas, dicatat dan akurat. Kontinuitas berarti evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti. Komprehensif berarti evaluasi harus mencakup semua aspek yang ingin dinilai. Adil dan objektif berarti evaluasi harus didasarkan atas kenyataan atau data dan fakta yang sebenarnya bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Kooperatif adalah kegiatan evaluasi hendaknya semua pihak ikut berpartisipasi dalam bekerja. Hal ini agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Lalu, praktis artinya mudah digunakan, baik bagi yang menyusun maupun orang yang menggunakannya. Valid berarti ada kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Berorientasi pada kompetensi, maka ukuran keberhasilan itu dapat diketahui secara jelas dan terarah.
Setelah itu bermakna, berarti evaluasi yang diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak, di mana evaluasi hendaknya mudah dipahami. Terbuka berarti evaluasi dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan keberhasilan jelas diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya rekayasa. Nah, ikhlas itu maksudnya adalah evaluasi yang dilakukan dengan niat yang bersih dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan dan kepentingan. Dan terakhir dicatat serta akurat, berarti hasil dari setiap evaluasi harus sistematis dan komprehensif dicatat dan disimpan sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Oh gitu ya Kak. Jadi saya harus memastikan bahwa evaluasi yang saya lakukan itu dilakukan secara kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif, praktis, valid, berorientasi kepada kompetensi, bermakna, terbuka, ikhlas, dan juga dicatat dan akurat ya Kak? Ini atau Milea, dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, kamu dapat memastikan bahwa evaluasi yang kamu lakukan itu efektif dan bermanfaat. Oh, baik Pak. Matur suwun. Atur nuhun atau Milea. Matur nuhun ya Pak. Sepulang sekolah, Milea langsung mengerjakan tugasnya lalu temannya bernama Maya datang. Assalamualaikum. Iya. Ya, bentar. Mai, masuk ya, ayo. Iya, aku tadi kan abis kelas, terus abis itu pengen aja kesini main. Kamu lagi apa sih? Aku lagi ngerjain tugas dari Bu Rati yang kemarin itu loh. Oh, yang kemarin, emang kenapa? Iya, aku belum ngerti soalnya aku belum tahu apa aja sih jenis-jenis alat evaluasi itu. Oh, jenis alat evaluasi itu banyak sekali tahu. Ada apa aja? Ada tes tertulis, terus tes lisan, terus tes tindakan, terus yang terakhir itu ada non-tes. Terus apa bedanya, Bro? Oke, jadi aku jelasin ya. Yang pertama, ada tes tertulis yang digunakan untuk menilai kemampuan menulis atau menjawab pertanyaan. Lalu, ada tes lisan yang digunakan untuk menilai kemampuan berbicara. Selain itu, ada juga tes tindakan yang digunakan untuk menilai perilaku. Sedangkan non-tes ada beberapa macam. Di antaranya ada observasi, wawancara, studi kasus, skala penilaian, dan checklist. Observasi ini adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional. Kedua, untuk wawancara biasanya dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Ketiga, studi kasus. Hal ini merupakan studi yang mendalam tentang peserta didik, kelas, atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Contohnya, peserta didik yang sangat cerdas atau peserta didik yang sangat lambat. Lalu, yang keempat ada skala penilaian. Dalam skala penilaian, fenomena-fenomena yang akan dinilai itu disusun dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, untuk yang terakhir ada checklist. Checklist ini merupakan suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Nah, daftar ini memungkinkan guru sebagai penilai untuk mencatat tiap-tiap kejadian yang sekecil apapun dianggap penting. Oh, jadi gitu bedanya. Iya, begitu. Terus sekarang kamu masih bingung nggak? Ya lumayan sih. Jadi aku ada sedikit ada gambaran buat ngerjain tugas dari Bu Rati. Paham ya? Iya, Kalau makasih ya, misalkan Mai. lagi masih bingung, boleh tanya aku lagi ya. Oke, makasih. Milea akhirnya menyelesaikan tugas pemberian Bu Rati mengenai evaluasi pembelajaran. Berkat usaha dan bantuan dari teman-teman beserta gurunya, dia mendapatkan nilai yang sangat baik. Milea pun menyimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas pembelajaran guna memastikan tujuan tercapai. Evaluasi ini terdiri dari pengukuran, penilaian, tes atau non-tes, umpan balik, dan upaya perbaikan. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memberikan informasi pada siswa dan guru. Prinsip dari evaluasi ini meliputi kontinuitas, komprehensif, adil, kooperatif, praktis, valid, bermakna, dan terbuka.
Jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan fungsinya terbagi menjadi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Sedangkan untuk objek evaluasi ini mencakup siswa, guru, sistem pembelajaran, serta institusi dengan aspek penting berupa input, proses, dan output. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu.